Selamat pagi saudara-saudara yang kasih Tuhan. Bagaimana keadaan saudara-saudara sekalian? Apakah dalam keadaan yang sukacita atau sebaliknya mungkin sedang mengalami suatu yang duka, penderitaan, atau penyakit? Ingatlah saudara-saudara yang kasih Tuhan bahwa segala sesuatu yang kita alami ini tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah, karena Dia juga adalah sahabat sejati kita, tak satu pun. Mempersiapkan sekali lagi diri kita dalam ibadah pagi ini.
Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah memimpin kita dalam bersekutu melalui ibadah pada saat ini. Minggu ini merupakan minggu diakonia. Kiranya ibadah ini semakin menguatkan kita di dalam hal pelayanan dan keyakinan kita akan pertolongan Tuhan. Mari kita berdiri. Panggilan ibadah kita dari Mazmur 96 ayat 4 dan 6. Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji. Ia lebih dahsyat daripada segala ilah. Keagungan dan kesemarakan ada di hadapannya. Kekuatan dan kegemilangan ada di tempat kudusnya. Oleh karena itu, mari kita muliakan dan tinggikan Dia, layak dipuji dan disembah. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah atas semesta ini. Ditinggikan dan dimuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyatakan diri-Mu kepada kami melalui ciptaan-Mu dan penebusan-Mu bagi hidup kami. Biarlah hati kami senantiasa tertuju kepadamu. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin kami kepada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah kami dalam ibadah ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kehidupan orang percaya tidak terlepas
atas pertolongan Tuhan yang ajaib bagi kita. Di dalam Dia ada kekuatan, ketenangan, dan pemeliharaannya, sehingga kita dimampukan melewati masalah dan tantangan dalam hidup ini. Mari sekali lagi kita saksikan keyakinan Tuhan atas pertolongannya melalui pujian Pertolonganmu. Paduan suara diakonia. Kami persilakan. Pujian bawa mereka pulang. Sebuah pujian yang diciptakan oleh pendeta Bedi Solihin dan juga diaransemen oleh Heri Priyonggo, Yeriko, vokal grup Yeriko. Suatu ketika pendeta Beni mengadakan camp untuk para pemuda. Di situ ia melihat pemuda-pemuda begitu semangat dan juga mengharukan dia. Tetapi di satu pihak dia merasa bahwa di luar sana masih banyak pemuda yang masih dalam dosa, mereka yang terhilang, yang terbuang. Disitulah kita semua diminta Tuhan boleh membawa kasih yang semula-mula untuk bawa mereka kembali dengan penuh kasih dan sayangi mereka. Bawalah mereka pulang. Nyalakanlah
kegelapan dunia. Lihatlah mereka yang tersesat, putus asa dan menderita. Bawalah mereka pulang, bawalah mereka pulang. Katakanlah pada mereka bahwa Allah mengasihi semua. Carilah mereka yang terhilang, sayangi mereka yang terbuang. Bawalah mereka pulang, bawalah mereka pulang. Nyalakan beritamu, biarlah terus bersinar, agar mereka yang terdosa kembali pada jalannya. Katakanlah pada mereka bahwa Allah mengasihi semua. Carilah mereka yang terhilang, sayangi mereka yang terbuang. Bawalah mereka pulang, bawalah mereka pulang. Nyalakan beritamu, biarlah terus bersinar, agar mereka yang terdosa kembali pada jalannya. Hingga ai nari, di situ yung daan. Ini tangan dan tangan isi wilayah. Hingga ai nari, di situ yung daan. Ini tangan walway tangan ay tangan isi wilayah. Sayangi mereka, kasihi mereka, bawalah mereka pulang. Melalui kasih Tuhan yang boleh kita alami, biarlah kita semakin dikuatkan untuk peka, membawa mereka yang terhilang kembali kepada Tuhan. Anugerah dan pertolongan Tuhan yang terbesar dan tidak ada suatu apapun yang dapat menggantikannya adalah keselamatan jiwa melalui penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Dia melahirbarukan kita yang dahulu seharusnya kita binasa karena dosa.
tapi sekarang memperoleh jaminan kehidupan kekal. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan yang kudus dan mulia itu dan memohon pengampunannya. Sangat besar anugerahnya. Mari kita berdiri. Ketika isaku cemas dan diriku lega, kita pujikan lagu ini dengan hu 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 hu, dengan setengah suara dan dengan hati kita yang paling dalam. Marilah kita berkata kepada Tuhan bersama dengan pemazmur di dalam Mazmur 79 ayat yang ke-9, berkata kepada Tuhan demikian, tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Tuhan pasti akan melepaskan kita dan mengampunin kita. Asalkan saudara dan saya, kita sungguh-sungguh mau kembali dan bertobat. Pertobatan melapangkan jalan kita untuk melangkah bersama dengan Allah. Mari kita akan bersama-sama mengakui akan dosa dan pelanggaran kita di dalam doa pribadi kita. Tuhan, kami mengaku dan mengakui ketika semua berjalan baik dan kami merasa kuat, kami tidak menaruh sepenuhnya percaya kami kepadamu, tapi lebih pada diri kami sendiri. Tak kalah dalam pergumulan, kesulitan, ataupun kesedihan, kami mencari pertolongan dan penghiburan di luar Engkau, bukan di dalam Engkau. Di saat kami menapaki jalan kehidupan dan tidak dapat melihat jalannya, kami tidak mengikuti jejak langkah-Mu,
Kami menyimpang dari rencana-Mu bagi kami, ya Tuhan. Pada saat pencobaan datang menekan jiwa kami sulit mempercayai pemeliharaan daripada Engkau. Tuhan, kiranya Engkau akan menolong kami untuk kami boleh berbalik kembali kepada Tuhan, supaya kami sungguh menjadi orang-orang, anak-anak Tuhan dan umat Tuhan yang sungguh menaruh pertolongan hanya bersandar dan menengadah kepada Tuhan. Dan kami sungguh memiliki keyakinan yang sepenuhnya kepada Engkau. Kami mohon kiranya pengampunan daripada Tuhan boleh kami rasakan dan kami alami. Kami yakin dan percaya pengakuan dan pertobatan kami ini akan membuka jalan pemulihan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami, Allah kami berdoa. Amin. Bagi saudara dan saya yang sungguh-sungguh dengan sadar mengaku akan segala dosa pelanggaran kesalahan kita, maka Yesaya pasal 54 ayat yang ke-8 menyatakan dan memberitahukan akan berita anugerah pengampunan dosa kepada kita sekalian. Yesaya 54 ayat yang ke-8 berkata, dalam murka yang meluap-luap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau hanya sesaat. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah menyayangi engkau. Firman Tuhan penebusmu. Inilah janji yang Tuhan berikan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Mari kita akan angkat bersama-sama pujian ayatnya yang ketiga. Ku dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya. Bersama dengan orang-orang percaya, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan satu pengakuan, dengan penuh keyakinan, kita ikrarkan iman kita kepada Allah Tritunggal. Dengan berkata demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Ketua Sinode GKI kita, Pendeta Yohanes Adri Hartopo. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tema dan teks Alkitab yang ditetapkan oleh gereja untuk
ibadah kita pada hari ini adalah keyakinan kepada pertolongan Allah, dan teks Alkitabnya adalah dari Mazmur 146 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Saya mengundang kita untuk membaca Alkitab kita, saudara-saudara yang membawa Alkitab, baik yang membawa dalam bentuk buku atau di gadget saudara. Kita akan membaca Mazmur 146 ayat 1 hingga ayat yang ke-10, dan saya akan bacakan dalam terjemahan baru edisi kedua yang baru terbit bulan Februari lalu. Mazmur 146 1 hingga yang ke-10. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila napasnya berhenti, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah segala rencananya. Berbahagialah orang yang menerima pertolongan dari Allah Yakub, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang yang ditindas, yang memberi makanan pada orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang yang terkurung, Tuhan membuka mata orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk lesu, Tuhan mengasihi orang benar. Tuhan menjaga para pendatang, anak yatim, dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik digagalkannya. Tuhan memerintah untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Sampai demikian jauh pembacaan firman. Yang berbahagia mereka yang bukan hanya membaca, mendengar, tapi yang juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Berkati firman-Mu Tuhan, supaya boleh mengajar kami, mendidik kami, mengarahkan kami, dan menguatkan iman kami. Karena kami sadar iman kami tidak mungkin bertumbuh tanpa firman. Dan biarlah firman itu seperti benih yang tertabur di tanah yang baik, bertumbuh dan berbuah. Kami serahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan-Mu, berkati hamba-Mu, pakai menjadi alat di tangan Tuhan, berkati setiap kami untuk bisa berfokus dengan baik dan mengerti yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memuji seseorang itu adalah hal yang biasa atau mungkin bahkan sering kita lakukan. Saudara, kalau kita sungguh tulus memuji seseorang, umumnya itu dikarenakan ada sesuatu atau ada hal yang khusus atau yang istimewa di dalam diri atau hidup orang itu yang membuat dia layak dipuji. Sesuatu itu bisa berupa kecakapannya, kepinterannya, karismanya, keberhasilannya, ketekunannya dalam perjuangan hidup, integritasnya, keberaniannya, kerendahan hatinya, kebaikan hatinya, bahkan mungkin juga bentuk tubuhnya atau rupa wajahnya. Sesuatu itu juga bisa berupa talentanya. Saudara, Simon Cowell, juri dalam America Got Talent atau British Got Talent, selalu memberikan acungan jempol kalau dia melihat seorang yang tampil dengan talenta yang begitu luar biasa. Dia puji, kenapa? Karena ini something special, sesuatu yang khusus dan istimewa. Maka dia puji. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, pasti ada sesuatu hal yang khusus atau istimewa berkaitan dengan diri Tuhan itu, atau apa yang dia lakukan, yang membuat dia layak untuk dipuji. Sudah ada orang berkata begini, pujian kepada Allah itu muncul atau timbul atau mengalir keluar dari kesadaran kita
mengenai siapa Allah itu dan apa yang telah Dia lakukan bagi kita. Saya ambil contoh. Saudara, bulan ini dalam setiap khotbah itu diambil dari Mazmur. Saudara tahu Mazmur itu ada 150 pasal. Pasal terakhir itu klimaksnya. Mengajak semua yang bernafas memuji Tuhan. Itu penutupnya. Saudara, di dalam Mazmur 150 itu ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Haleluya, pujilah Allah di tempat kudusnya. Pujilah Dia di cakrawalanya yang kokoh. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Jadi saudara, panggilan pujian selalu disertai dengan ada alasan, ada something. Kenapa Dia layak dipuji. Saya di dalam bahasa Inggris itu diterjemahkan begini. Praise Him for His acts of power. Praise Him for His surpassing greatness. Saudara, bagi saya ini klimaks yang luar biasa sekali. Seolah-olah penulis Mazmur terakhir mengatakan begini. Setelah kalian baca semuanya kitab Mazmur ini. Dan kalian terpanggil untuk memuji Dia. Kenapa? Saudara, karena Allah adalah Allah yang agung, yang besar, yang tidak ada bandingannya. Ini adalah sesuatu yang istimewa, yang khusus di balik pujian yang diberikan kepada Tuhan. Saudara, 5 pasal terakhir kitab Mazmur, 146, 147, 148, 149, dan 150, saudara lihat ada ciri khas yang membedakan dengan Mazmur lain. Yaitu dimulai dengan kata haleluya, dan selalu diakhiri dengan kata haleluya. Kata haleluya saudara tahu artinya, pujilah Tuhan, praise the Lord. Saudara, artinya di setiap Mazmur itu kalau saudara ada waktu membacanya, panggilan untuk memuji Tuhan itu selalu disertai dengan berbagai penjelasan atau deskripsi mengenai siapa Allah itu dan apa yang telah Dia lakukan bagi umatnya. Dan intinya adalah menunjukkan the incomparable greatness of God. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di setiap Mazmur yang saudara baca, bukan hanya yang 5 yang terakhir, Mazmur pujian, saudara akan menemukan Allah itu digambarkan seperti apa sih? Dan jelas sekali Allah itu digambarkan sebagai Allah yang incomparable. Gak ada saingannya, gak ada bandingannya. Oleh sebab itu hanya Dia yang layak dipuji. Gak ada lain yang bisa dipuji. Saudara, ketika saya memakai istilah memuji Tuhan, pikiran kita tuh jangan cuma secara sempit mengartikan itu sebagai menyanyi untuk Tuhan. Saudara, bukan. Praise the Lord itu cakupannya luas. Menyanyi untuk Tuhan, memuji Dia itu cuma salah satu bentuk perwujudan praising the Lord. To praise the Lord itu sesungguhnya adalah dimulai dengan mengagumi Allah itu. Bersyukur kepada Allah itu. Menghormati Allah. Dan memuliakan Allah. Itu praise the Lord. Jadi saudara jangan cuma dibatasi hanya menyanyi. Itu cuma salah satu bentuk. Orang yang memuji Tuhan adalah orang yang sepanjang hidupnya itu mengagumi siapa Allah itu, menghormatinya, bersyukur kepadanya, dan bertekad untuk memuliakan Dia. Saudara, hari ini kita belajar Mazmur yang pertama dari 5 Mazmur terakhir. Mazmur 146. Yang tadi saya katakan dimulai dengan kata haleluya, yang artinya pujilah Tuhan. Ini panggilan seruan untuk umat Allah, ayo kita puji Tuhan. Tapi saudara perhatikan di dalam Mazmur 146 ini, si pemazmur bukan hanya mengajak orang, ayo memuji Tuhan. Tetapi dia memberikan dorongan pada dirinya sendiri juga untuk apa? Memuji Tuhan itu. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Saudara, contoh yang baik sekali. Jangan kita menjadi orang yang suka mengajak orang lain untuk memuji Tuhan, atau kita pandai mengajak orang lain memuji Tuhan. Tetapi kita sendiri tidak memuji Tuhan. Pemazmur mengajak, haleluya, pujilah Tuhan. Tapi dia juga menanamkan satu tekad di dalam dirinya. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Setelah yang dikasih oleh Tuhan, pemazmur memuji Tuhan. Pasti ada sesuatu yang istimewa di dalam diri Tuhan. Yang membuat dia layak untuk dipuji. Maka mari kita perhatikan. Saudara, Allah yang bagaimana sih yang digambarkan, dideskripsikan oleh si pemazmur di Mazmur ini.
yang membuat dia layak dipercaya, layak dipuji, layak dipercaya, dan layak disandari sebagai sumber pertolongan. Jadi itu tema kita hari ini. Kita dipanggil untuk punya keyakinan bahwa dia adalah Allah yang menolong. Saudara, dari mana dasarnya kita bisa memiliki keyakinan itu? Saudara, yang pertama, saudara, kita melihat di sini, Allah itu digambarkan sebagai the God of power. Allah digambarkan oleh pemazmur sebagai Allah yang berkuasa penuh, fully powerful. Saudara, kenapa? Saudara, perhatikan apa yang dia katakan di ayat yang ke-5 dan ke-6. Berbahagialah orang yang menerima pertolongan dari Allah Yakub yang harapannya pada Tuhan Allahnya, Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya yang tetap setia untuk selama-lamanya. Saudara, Allah yang diperkenalkan di sini adalah Allah yang dikatakan Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Artinya Dia ini pencipta. He is the creator God. Saudara tahu cerita tentang penciptaan. Allah hanya berfirman, semuanya jadi. Saudara, mana ada pencipta di dunia ini yang bisa cuma ngomong dan jadi? Pencipta apapun, creator apapun, selalu mengusahakan berbuat sesuatu karena menciptakan. Tetapi kita tahu Allah tidak seperti itu. Artinya saudara, ini menunjukkan apa? Menunjukkan betapa hebat kuasanya yang seperti itu. Hikmat yang seperti itu. Saudara, dengan kata lain ketika menyampaikan kalimat ini, berbahagialah orang yang menerima pertolongan nih dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, sebagai pencipta segala sesuatu, Dia punya kuasa yang besar dan hikmat yang tidak pernah salah untuk menolong umatnya dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan yang memang diperlukan. Saudara, sebagian besar sudah pasti tahu ayat ini. Perhatikan baik-baik Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. God the Creator. Ini dipakai sebagai dasar untuk kita punya keyakinan. Ini loh Allah yang kita sembah. Allah yang kita bisa sandari. Bahkan bukan hanya itu, kalau saudara lihat tadi dikatakan begini, Allah pencipta ini adalah Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya. Dia bukan hanya the creator of all creation, tetapi dia juga the sustainer of all creation. Dia terus peduli dan menopang semua yang Dia ciptakan. Dia tidak akan meninggalkan, membiarkan jalan sendiri. Allah bukan seperti itu. Dan kalau Allah adalah Allah yang tetap setia untuk selama-lamanya, berarti terhadap umat yang dipilihnya dan diselamatkannya pun, Dia tidak akan pernah berubah di dalam kesetiaannya. God is always faithful to His people. Sering dikasih oleh Tuhan melalui pembahasan deskripsi yang seperti inilah. Si pemazmur ingin menekankan aspek ini kepada pembacanya. Allah itu layak dipuji, layak dipercaya secara sepenuhnya. Dia layak disandari sebagai sumber pertolongan. Tetapi bukan hanya Dia layak dipercaya disandari, tetapi hanya Dia yang layak. Enggak ada lain yang layak. Maka sebelum mengatakan ayat yang kelima, yang keenam, sudah tadi membaca di ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Pemazmur berkata begini, jangan percaya para bangsawan, beranak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila napasnya berhenti, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah segala rencananya. Sudah dengan menunjukkan ini loh Allah yang kau bisa percaya. Pemazmur mengingatkan tidak mempercaya atau bersandar pada manusia, sehebat apapun manusia itu, karena manusia itu bukan Allah. Sudah pemazmur memakai ungkapan para bangsawan. Itu bicara orang-orang yang sangat berpengaruh, orang-orang yang punya kuasa. Pada zaman dulu raja bangsawan itu dikenal sebagai orang yang setengah dewa, atau bahkan dianggap sebagai titisan, perwujudan atau representatif dari dewa. Maka mereka diagungkan. Sudah di zaman sekarang mungkin sudah akan menemukan ada mungkin pemimpin atau presiden negara tertentu yang sepertinya dia merasa bahwa dialah memang juru selamat yang bisa menyelamatkan negaranya. Sudah ketika Donald Trump akan menjadi presiden, dia kampanye, sekarang pun kampanye. Dan dia memakai moto itu kan, Save America, selamatkan Amerika.
Dan satu lagi adalah make America great again. Saudara, apakah ketika dia 4 tahun menjabat sebagai presiden, betul-betul dia save Amerika? Apakah betul-betul dia menjadikan make America great again? Saudara, ternyata kita lihat tidak seperti itu. Saudara, kalau kita jujur, seringkali kita tergoda dalam hal ini. Seringkali kalau kita jujur, seringkali we value others more than we value God. Kita menghargai manusia lebih daripada kita menghargai Allah. Secara teoritis kita tahu, Allah memang penting. Tetapi Allah nggak kelihatan. Dan nggak langsung muncul di benak kita ketika kita ini membutuhkan pertolongan. Yang langsung terlihat di depan mata kita adalah orang-orang tertentu yang powerful, yang menurut kita punya kuasa, punya kemampuan untuk menolong. Dan itulah yang menjadi sumber pengharapan kita. Kita lebih mempercayai dan berharap pada orang yang punya kuasa, kemampuan, dan pengaruh untuk menolong kita. Apakah dia itu seorang businessman, seorang tokoh politik, seorang investor, atau seorang banker, atau seorang dokter, atau seorang ilmuwan, dan sebagainya. Sangat-sangat mudah sekali kita, saudara dan saya, tergoda nih untuk lebih mempercayai itu. Atau katakanlah kita tidak mempercayai orang, tetapi kita mempercayai diri kita sendiri. We value ourselves more than we value God. Kita menganggap, I'm okay, saya pinter, saya bisa atur strategi, saya bisa selesaikan masalah saya. Karena kita merasa kita punya kuasa, kita punya kemampuan. Sudah seringkali we value ourselves more than we value God. Tapi melalui apa yang kita renungkan hari ini, saudara, pemazmur berkata, jangan taruh kepercayaanmu dan harapanmu pada manusia siapapun itu. Bukan artinya sudah orang-orang ini nggak perlu ada atau nggak ada gunanya. Saya percaya bukan itu poinnya. Bukan maksudnya bahwa orang-orang ini tidak akan pernah bisa menolong sama sekali. Saya rasa bukan itu poinnya. Tapi poinnya adalah apakah kita mempercayai manusia sedemikian rupa lebih daripada kita mempercayai Tuhan. Dan ada satu alasan yang diberikan di dalam teks ini. Yaitu alasannya adalah apa? Mereka orang-orang ini sekalipun powerful, tetap orang-orang yang fana. Yang dikatakan apa? Mereka ini masa hidup mereka limited. Satu kali nafas berhenti dan mereka kembali ke tanah. Sudah di sana ada permainan kata. Seperti anak manusia, ya anak Adam, yang kembali ke tanah. Tanah dalam bahasa Ibrani Adama. Adam yang kembali ke Adama. Tuhan pernah berkata kepada Adam di Kejadian 3:19. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Jadi don't put your trust is a man of dust. Manusia yang sesungguhnya adalah debu ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada pemimpin sehebat apapun yang akan hidup selama-lamanya dan sanggup menyelesaikan semua problema yang ada. Apalagi kalau kita bicara tentang keselamatan. Maka dikatakan itu kan, jangan percaya pada para bangsawan, pada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Karena mereka sama seperti kita dari darah dan daging. Mereka sendiri belum tentu bisa menyelamatkan diri mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa menyelamatkan orang lain? Sudah menaruh kepercayaan pada manusia, itu sesungguhnya menempatkan keyakinan kita pada apa yang sementara dan tidak tetap, dan itu bukan fondasi kuat untuk pengharapan kita. Seorang manusia, bagaimanapun hebatnya, tidak dapat menjamin masa depannya sendiri. Apalagi menjamin masa depan orang lain yang berharap kepadanya. Maka pemazmur di sini mengingatkan kepada kita, saudara, bahwa pengharapan yang kokoh hanya di dalam Tuhan yang memang berbeda dengan manusia. Kenapa dikatakan ayat 10, dia Tuhan yang memerintah untuk selama-lamanya. Dia tidak akan mati. Dia tidak seperti manusia yang bisa mati. Dia hidup untuk selama-lamanya. Para pemimpin datang dan pergi. Mereka seperti embun yang muncul di pagi hari dan tidak lama kemudian mereka itu hilang. Sekalipun mereka sangat powerful, punya hikmat yang sangat luar biasa, punya pengaruh yang sangat luar biasa, satu waktu mereka akan lewat dalam sejarah. Hal ini berlaku untuk semua pemimpin, semua raja. Hanya satu raja yang tidak, yaitu Tuhan. Maka Allah itu sebagai fondasi yang memang layak menjadi landasan kita. Dan disinilah kita diingatkan seperti yang dikatakan di Mazmur 118, 8 dan 9. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya pada manusia.
lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Yang kedua, saudara, apa yang dipelajari, apa yang digambarkan tentang Allah ini, yang membuatnya layak dipuji, layak dipercaya, layak disandari sebagai sumber pertolongan. Saudara, yang kedua adalah God of compassion. Allah yang penuh belas kasihan, full of compassion. Saudara, poin pertama tadi God of power menunjukkan Allah itu mampu. Poin yang kedua menunjukkan Allah itu mau. Saudara, dia Allah yang bukan hanya mampu, tetapi juga Allah yang mau. Karena dia penuh belas kasihan. Kalau Allah itu mampu, tetapi tidak punya kemauan, dia kejam. Tapi kalau Allah mau, tapi tidak punya kemampuan, dia lemah. Dan tidak layak jadi sumber pertolongan kita. Kalau saudara membaca di dalam Mazmur ini, saudara, kemurahan dan belas kasihan Allah itu terlihat karena apa? Dia peduli dengan orang-orang yang lemah, yang rendah, yang gak bisa membela diri. Saudara, tadi kita membaca ayat 7-9 itu satu list, daftar orang-orang yang dikatakan orang-orang yang lemah, yang rendah, yang tidak bisa membela diri. Orang-orang yang dikatakan orang yang tertindas, orang yang lapar, orang yang terkurung, orang yang buta, tertunduk lesu, para pendatang, anak yatim, dan janda. Saudara, di sini mengingatkan bahwa Allah adalah pencipta, Dia sustainer of all creation, dia penopang semua ciptaan, dia juga penopang bagi orang-orang seperti ini. Saudara, kenapa Allah seperti itu? Ayat yang ke-8 mengatakan Tuhan mengasihi orang benar. Saudara, dalam konteks ini orang-orang benar yang mengalami kesulitan, penderitaan, tantangan seperti ini. Tapi pemazmur mengingatkan Tuhan mengasihi orang benar ini. Dan kasihnya pada orang benar ini yang menjadi alasan untuk berbagai perbuatan yang gracious yang dia nyatakan ini. Sudah tadi saya katakan Tuhan adalah Raja yang memerintah selama-lamanya, ayat yang ke-10. Dan inilah membedakan Tuhan dengan human leaders, human king lainnya di dunia. Pemimpin-pemimpin atau raja-raja atau presiden pada waktu kampanye menjanjikan, oh kami akan memberantas kemiskinan, kami akan mensejahterakan rakyat, kami akan memperhatikan daerah-daerah yang kumuh. Setelah mereka menjabat, apa yang terjadi, apa yang dilakukan? Betulkah mereka memperhatikan itu atau mereka bergulat dengan kepentingan diri sendiri? Saya tidak mengatakan semua pemimpin seperti itu, tapi cukup banyak pemimpin seperti itu. Jadi janji-janji yang cuma keluar dari mulut, janji-janji yang manis nih. Tetapi di sini dikontraskan, Allah kita tidak seperti itu. Dia Raja yang memerintah selama-lamanya. Dia adalah Allah yang melihat orang-orang yang di bawah ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini yang membedakan Allah dengan para bangsawan lainnya. Dan hal yang perlu untuk kita renungkan begini. Saudara, perhatian dan belas kasihan Allah kepada orang-orang yang seperti ini seringkali terwujud melalui apa? Bukan Allah langsung berbuat mujizat. Tetapi Allah memakai orang-orang untuk melakukan misi itu. Maka saudara lihat baik di perjanjian lama, di perjanjian baru. Dipanggil umat Allah nih. Ayo perhatikan orang-orang ini. Ketika umat Allah, ketika orang-orang yang dipercaya melakukan tugas ini, mereka adalah orang-orang yang merupakan perpanjangan tangan dari God of compassion. Maka pelayanan diakonia di gereja itu bukan opsional. Itu bukan pilihan. Sudah harus hargai orang-orang yang mau berjuang untuk memperhatikan orang-orang seperti ini. Ketika orang-orang ini melakukan pelayanan seperti ini, mereka sedang menjalankan misi dari Allah yang full of compassion. Maka doakan, dukung pelayanan diakonia itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin mengajak saudara memperhatikan satu ungkapan yang muncul di sini. Ayat ke-5 dikatakan begini. Berbahagialah orang yang menerima pertolongan dari Allah Yakub yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Saya ketika membaca ini bertanya begini. Kenapa enggak disebut Allah Abraham? Bukankah Abraham lebih besar, lebih hebat? Atau Allah Musa? Atau Allah Yosua? Atau Allah Ishak? Atau Allah Daud? Tapi kenapa Allah Yakub? Ada orang menjawab dengan mudah, ya karena Yakub nama lainnya Israel kan. Sudah tahu di Kejadian 32 diberi nama baru Israel. Jadi Allah Yakub itu adalah Allah Israel. Allah yang dikenal, disembah, dipercaya Israel. Tapi saya percaya saudara pasti punya makna lebih dari itu. Saudara tahu siapa Yakub di perjanjian lama? Dia bukan orang yang tanda kutip baik. Dari sejak lahir dia sudah punya tanda kutip ya siasat. Maka disebut penipu kan, pendusta. Penyusun siasat.
Dia menipu saudara kandungnya sendiri untuk mendapatkan hak kesulungan. Lalu dia melarikan diri, dia menipu lagi pamannya, mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri. Saudara, satu pihak kita bisa mengatakan begini, Yakub orang yang percaya Tuhan, iya. Dia tahu Tuhan penting dalam hidupnya, iya. Tetapi dia menjalani hidupnya dengan apa? Dengan mengatur berdasarkan siasat dan kemampuannya. Dia gak perlu bergantung pada Tuhan. Dia merasa aku bisa mengatur. Dengan kelicikan, dengan penipuan yang dia lakukan. Setelah itulah Yakub. Jadi kalau kita berkata begini, kalau kita sebagai Allah, orang seperti ini dibuang aja. Orang seperti ini jangan dipakai. Tetapi saudara perhatikan di dalam sejarah penebusan kita melihat nama Yakub tetap dicantumkan dan tetap dianggap sebagai nenek moyang nanti ini dari juru selamat yang datang yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus. Yakub sekalipun pinter berbuat menyusun siasat, pinter menipu, licik, pikirannya luar biasa. Tapi satu kali dia mentok. Dia udah kumpulkan kekayaan, dia mau pulang ke tanah asalnya. Dia takut ketemu Esau yang dia tipu. Karena pikirannya adalah apa? Pasti aku dibunuh. Dikatakan di Kejadian pasal 32 dia sangat ketakutan. Itu gambaran orang yang sangat stresnya luar biasa. Tapi dia berdoa pada Tuhan. Dan sudah tahu ceritanya di Kejadian pasal 32 ada cerita dia bergulat dengan Allah. Bergulat dari malam sampai pagi. Ketika Allah mau meninggalkan itu digambarkan apa? Dia tahan. Gak boleh pergi sebelum kau memberkati aku. Saudara, apa yang Allah lakukan? Saudara, Allah itu memukul sendi pangkalnya dan kemudian kakinya dan kemudian dia pincang. Itu satu bentuk saya percaya bukan hanya kejadian secara historis tapi punya makna simbolis. Orang yang seperti ini yang angkuhnya luar biasa Tuhan pukul. Saudara, ketika kita bicara God of compassion, jangan kita itu cuma membatasi Allah itu selalu baik, melakukan hal-hal yang selalu nice. Anugerah Allah memang seperti lagu tadi yang kita nyanyikan, Amazing Grace, how sweet the sound. Manis, betul. Tapi dalam anugerahnya Tuhan harus pakai pukulan. Tapi sadar, ingat, itu pun keluar dari compassionnya. Karena dia tidak mau untuk Yakub terus-menerus begitu. Maka perlu diubah dan perlu dipukul sampai pincang. Itu God of compassion. Saudara, Allah bisa lakukan seperti itu karena apa? Karena dia mengasihi Yakub. Kalau dia tidak mengasihi, dia akan buang orang seperti ini. Saudara, kita bersyukur punya Allah yang seperti itu. Maka sebutan Allah Yakub mengingatkan kita bahwa Allah itu faithful to his people even when his people are unfaithful. Tuhan itu tetap setia sekalipun umatnya tidak setia. Itu Allah Yakub. Saudara, Allah seperti inilah yang bisa jadi sandaran untuk pertolongan kita. Di dalam keterpurukan kita tahu kegagalan kita, kesalahan dan dosa kita. Seperti Yakub akhirnya dalam masa dia sangat depres sekali dia datang. Tuhan tetap mendengar dia. Itulah God of compassion. Saudara, tadi di pembukaan ayat 1, pemazmur berkata begini, haleluya pujilah Tuhan, hai jiwaku. Lalu ayat 2-nya, dia berkata begini, aku hendak memuji atau memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Saya percaya saudara kalimat ini bukan kalimat basa-basi karena dia sedang memimpin pujian. Seorang yang memimpin pujian bisa memakai kalimat basa-basi seperti ini. Aku hendak memuji Tuhan selama aku hidup. Bermazmur baginya selagi aku ada. Tapi saya percaya pemazmur penulis 146 ini bukan basa-basi, tapi menunjukkan justru kedewasaan imannya. Ungkapan selama aku hidup dan selagi aku ada, itu menunjukkan apa? Bagi orang ini, memuji Tuhan itu bukan aktivitas yang sekali-kali, occasional. Tetapi itu satu pola hidup yang terus-menerus, yang continual. Artinya bagi pemazmur ini, to be alive is to praise the Lord. Sekali lagi saudara, tadi saya katakan to praise the Lord jangan cuma difokuskan hanya nyanyi-nyanyi terus, bukan. Tetapi menyadari menjalani hidup dengan satu
perasaan kagum Tuhan yang luar biasa. Bersyukur untuk Tuhan yang seperti itu. Menghormati Tuhan. Dan memuliakan Dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita jujur ya. Memuji Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Bukan hal yang mudah. Bukan hal yang juga otomatis setelah kita jadi Kristen akan seperti itu. Bukan juga dikarenakan seseorang itu punya kepribadian yang ceria. Maka dia akan menjadi orang seperti ini. Saya percaya bukan. Hal itu hanya bisa terjadi jika seseorang itu punya satu komitmen dan fokus yang kuat, ketetapan hati yang kuat, dia mau seperti itu. Dan pertanyaannya adalah begini, kenapa ini penting? Bagi si pemazmur, sampai dia seperti mengeluarkan satu janji, aku hendak memuji Dia selama aku hidup, bermazmur baginya selagi aku ada. Sudah kenapa? Ingat kembali apa yang tadi saya katakan di permukaan. Memuji Tuhan dalam hidup itu mengingatkan kita ada sesuatu yang istimewa dalam diri Tuhan. Yang membuat dia layak untuk dipuji, dipercaya, disandari. Maka ketika memuji Tuhan dengan segenap hati, sudah memakai mazmur apapun, sudah akan lihat. Sudah dibawa dalam pemahaman the incomparable greatness of God. Dan ini penting, kenapa? Karena kehidupan yang dijalani si pemazmur bukan hanya akan melewati hari-hari baik. Selama aku hidup itu berarti mencakup di dalamnya hari-hari di mana dia mengalami kesulitan, pergumulan, tantangan, hari-hari yang tidak baik nih. Maka kesadaran, pemahaman seperti ini perlu terus meresap masuk. Kuat di dalam diri kita, kenapa? Sudah ingat hari-hari kita dalam kehidupan tidak selalu baik-baik. Umat Allah tidak pernah lepas dari kesulitan. Maka si pemazmur rindu supaya di momen apapun dalam hidupnya, termasuk di momen yang berat dan sulit, dia tetap bisa meyakini dan mengimani. God is powerful. God is in control. God is loving. And God is full of compassion. Setelah itulah yang dia ingin tanamkan secara kuat di dalam dirinya. Dan dengan seperti itu juga menolong dia untuk apa? Tidak mencari jalan lain. Saudara, ketika memuji Tuhan dengan segenap hati diingatkan the incomparable greatness of God, maka tidak perlu cari yang lain untuk disembah. Maka menghindarkan seseorang dari penyembahan berhala, apapun bentuknya. Saudara tahu penyembahan berhala bukan hanya patung, bukan hanya objek, tapi apapun yang kita percaya begitu rupa menggantikan Allah, itu berhala. Seringkali sudah orang-orang itu terjebak untuk mencari atau menyembah tanda kutip berhala yang lain di momen-momen yang sulit dalam hidupnya. Tapi pemazmur justru mengajak kita untuk ayo renungkan ini. Maka bagi saya, praise and faith always go together. Tertenun nih. Kiranya Tuhan berkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk apa yang boleh kami renungkan Tuhan. Ketika kami merenungkan tentang Engkau Allah sumber pertolongan kami. Kami merenungkan dari Mazmur 146 kami dibawa pada satu pemahaman. Engkau adalah Allah yang penuh kuasa dan juga Allah yang penuh belas kasihan. Dan itulah yang menjadi dasar keyakinan kami. Engkau sebagai sumber pertolongan. Engkau mampu, Engkau berkuasa menolong kami. Dan Engkau mau. Dalam keadaan apapun kami, sekalipun kami mungkin orang-orang yang unfaithful, orang yang mungkin berjalan menurut jalan kami sendiri, menurut siasat kami sendiri seperti Yakub. Yang pada akhirnya menghadapi jalan buntu. Ketika kembali pada Engkau, Engkau tidak membuang. Engkau menerima, sekalipun mungkin harus dengan satu pukulan keras. Tapi dalam belas kasihan-Mu Engkau lakukan itu karena Engkau mengasihi kami. Berkati firman-Mu Tuhan untuk menolong kami menjadi orang-orang yang seperti pemazmur. Selama aku hidup dan selagi aku ada, aku memuji Tuhan.
Karena itulah yang penting untuk terus menyadarkan kami, menanamkan dalam diri kami pemahaman, keyakinan. Engkau adalah Allah yang besar yang tidak tertandingi. Berkati firman-Mu untuk jadi pedoman untuk hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan persembahan kita. Minggu ini merupakan minggu pelayanan sosial. Seluruh persembahan disalurkan untuk pelayanan sosial, diakonia, dan oikmas. Persembahan dapat disampaikan dengan scan QRIS atau dengan memasukkan dalam amplop persembahan yang disediakan juga. Mari dengan segenap hati, dengan hati yang memberikan persembahan, kita memuji Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari kita berdiri. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Dia akan selalu menolong kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari kita bersyukur kepada-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesetiaan-Mu menolong kami.
Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu memberkati kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan saat ini memberikan persembahan kepadamu, di mana Engkau yang telah jauh sebelumnya memberikan hidup-Mu kepada kami. Tuhan Yesus, berkatilah gereja ini di dalam mengelola persembahan Minggu Pelayanan Sosial ini, menjadi dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara silakan duduk. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan. Shalom jemaat sekalian, bulan Juli sudah hampir kita lewati dan kita akan segera memasuki bulan Agustus di mana kita juga akan memperingati kemerdekaan Indonesia ke-78. Kami rindu pengalaman saudara bergumul dengan Allah di dalam doa dapat menjadi pengalaman yang memberikan kelegaan dan iman. Pada bulan Agustus ini di dalam kebaktian doa, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Pengkhotbah, bagaimana sikap menerima jawaban doa yang tidak sesuai kehendak kita, kekristenan dan nasionalisme, berkomunitas lewat KPR, serta menyaksikan pengalaman Ibu Stefana dalam melewati kehidupan yang sangat sulit. Hadirilah kebaktian doa setiap hari Rabu pukul 7 malam, dan setiap Rabu minggu ketiga kami mendorong jemaat sekalian untuk berbagian di dalam gerakan berdoa dan berpuasa. Tuhan memberkati. Tempat di hatimu untuk mereka yang terluntar, yang mengharap uluran tanganmu. Sudikah kau menerima? Terima kasih kepada Diakonia GKI Puri Indah. Terima kasih kepada guru di Bimbel Setia yang telah membimbing kami sehingga kami lebih baik dalam belajar.
Di sini saya sudah 7 tahun di Bimbel Setia. Saya diajarkan matematika, bahasa Inggris, dan komputer, serta budi pekerti. Selain itu, kami juga merasa senang di Bimbel Setia. Thank you. Terima kasih kepada Diakonia GKI Puri Indah, guru-guru Bimbel Setia yang telah membimbing kami sehingga kami lebih baik dalam belajar. Saya sudah 3 tahun di Bimbel ini, diajarkan pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan komputer, serta budi pekerti. Selain itu, kami merasa senang di Bimbel ini. Terima kasih semuanya. Shalom. Bersyukur kita melihat pelayanan sosial melalui Bimbel Diakonia di belakang gereja yang prestasi seperti tadi itu bukan 1 tahun ini saja, sudah bertahun-tahun. Ini baru peringkat 1 sampai 3 ya. Jadi bertahun-tahun terus di sekitar sekolah ini anak-anak yang dibina di sini menjadi anak yang diberkati melalui guru-guru Bimbel. Dan guru-guru Bimbel bukan hanya jemaat kita saja, tapi gereja sekitar dari GKI, GBI dan sekitarnya mereka mau datang melayani dengan sukarela. Tadi pagi juga ada seorang jemaat yang bersedia, katanya saya cuma bisa Pak yang sederhana, bisa mengajar matematika kelas 1 dan 2 ya. Sangat sederhana. Jadi terbuka bagi jemaat sekalian yang ingin melayani Tuhan, memuji Tuhan melalui hidup yang Tuhan karuniakan. Terbuka, silakan hubungi TU atau Ibu Meli, sehingga pelayanan melalui gereja boleh menjadi dampak. Kita lihat ya sekitar kita premannya nggak ada nih sekian tahun kita di sini. Karena apa? Sebagian besar sudah dididik di bimbel kita. Jadi mereka mau buat preman, lah ini guru ini orang gereja, ini saya kenal gitu ya. Ini sapam dan sebagainya. Bersyukur, awal-awal tantangan begitu banyak. Dan isu-isu, jangan ke gereja, orang-orang jahat. Anak-anak bilang, enggak. Orang di rumah saya dibilang orang gereja aja. Semua baik-baik. Gurunya peluk, gurunya menyayangi. Jadi mereka orang tua, anak-anak semua datang dengan sukacita. Kita bilang Natal, nyanyi, doa dengan Kristen. Kita berikan pelajaran budi pekerti. Kita bilang ini gereja, kita merayakan Natal. Mereka sudah sangat terbuka. Bersyukur ya. Tadi Ketua Sinode kita, Pendeta Yonas Adri sudah konfirmasi, hargai dan dukung pelayanan diakonia. Ini menjadi satu pelayanan yang membawa sinode, menitipkan kepada seluruh gereja, tetap menjadi gereja yang mulia dan misioner. Membawa kasih Tuhan yang peduli kepada sesama kita. Terima kasih untuk dukungan seluruh jemaat, ini adalah pelayanan kita sebagai gereja Tuhan. Dan bersyukur nanti 12 Agustus tim pelayanan diakonia juga akan bersama bersekutu untuk menyatukan visi untuk pelayanan. Sudah sangat rindu bersekutu ya, jadi pengurus semua tim pelayan sosial dari yang ke rumah duka, pelayanan di posyandu-posyandu, guru-guru bimbel, orang-orang yang mengunjungi semuanya bersama-sama mau bersekutu bersahati terus memajukan pelayanan gereja Tuhan. IPK yang membutuhkan kartu anggota boleh hubungi TU untuk mencetak kartu anggota yang rusak atau hilang ya, atau yang belum memperbaharui, yang masih anggotanya di gereja yang mangga besar misalnya, minta saja ke TU. Dari dulu kita sudah himbau, yang belum ada foto sertakan foto, lengkapi alamat yang berubah, minta kartu yang baru. Tapi prioritas untuk promosi ulang tahun IPK ke-45 dulu ya, diprioritaskan, itu yang mereka butuhkan. Untuk kebaktian doa kita juga terus mendukung Tuhan menggerakkan setiap kita untuk bergantung kepada Tuhan dan pertolongannya. Untuk MCU, medical check up akan diadakan 5 Agustus, hari Selasa pendaftaran terakhir. Silakan untuk hubungi TU atau link yang sudah diberikan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.
Kita menyapa satu dengan yang lain dengan salam, selamat datang, Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita berdoa, apakah ada yang pertama kali hadir? Boleh acungkan tangan. Di bawah ada? Tidak ada? Di atas? Ada ya? Oke, nanti Asyir di tengah saya ada seorang. Biarlah Tuhan juga menggerakkan setiap kita boleh menjangkau jiwa baru dan mengundang banyak orang yang belum kenal Tuhan untuk datang beribadah. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh belas kasihan, kami bersyukur gerejamu Engkau terus titipkan pelayanan sosial melalui subbidang diakonia dan oikmas. Engkau yang menggerakkan gerejamu menjangkau orang-orang sekitar yang perlu pertolongan Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang penuh pergumulan. Kau terus memakai gerejamu Tuhan. Menjadi kepanjangan tangan kasih Tuhan. Tuhan yang berkuasa tapi Tuhan yang juga mengasihi banyak orang. Kami bersyukur Tuhan. Kau terus memberkati gerejamu. Memberkati anak-anak Tuhan yang melayani. Kami serahkan Tuhan untuk kegiatan kebersamaan 12 Agustus. Kau yang memimpin. Supaya semua yang terlibat dalam pelayanan sosial sungguh-sungguh memiliki hati Tuhan melayani banyak orang. Kami juga bersyukur untuk Sinode GKY. Engkau yang memakai Sinode GKY terus menjangkau jiwa yang tersesat, melayani jiwa yang tertekan, membawa kasih Tuhan kepada Indonesia dan di mana GKY berada. Kami serahkan Sinode, BPMS, seluruh yayasan. Tuhan memberkati, memberikan hikmat Tuhan, memberikan kebenaran firman Tuhan menjadi landasan, melayani, memuji Tuhan, untuk taat pada firman Tuhan. Kami serahkan juga negara bangsa kami percaya pertolongan dari Tuhan untuk melewati tahun politik sampai tahun depan. Tuhan akan memberikan pemimpin yang Tuhan izinkan, Tuhan pilih pemimpin yang bertanggung jawab. Kami sebagai warga negara, gerakan hati kami untuk sungguh-sungguh memilih sesuai kebenaran firman Tuhan. Kami tidak hanya bagi kepentingan dan kesenangan kami, tapi kami mencari kehendak-Mu sesuai dengan kriteria yang kami tahu yang Tuhan inginkan, yaitu bagi kebaikan bangsa, kemajuan bangsa, dan untuk belas kasihan kepada bangsa kami yang masih banyak orang yang perlu pertolongan di dalam kehidupan dasar mereka yang masih kurang. Tuhan memberkati gerejamu, memberkati jemaatmu, memberkati negara kami. Setiap kami yang bergumul untuk penyakit tertentu, pergumulan tertentu, kami yakin pertolongan kami dari Tuhan pencipta langit bumi tidak pernah melupakan umat-Mu. Terpuji nama-Mu demi Yesus Kristus Tuhan penebus kami. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Doksologi, kita kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Kita menghadap kepada Tuhan dan menerima berkat-Nya. Kiranya anugerah yang berkelimpahan dari Allah Bapa, damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini dan di sepanjang perjalanan, mengikuti dan melayani Dia sampai bertemu muka dengan Tuhan dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk, Tuhan memberkati.